sejak pasukan sekutu dievakuasi dari Eropa di tahun 1940. Pasukan Jerman berhasil menguasai sebagian besar wilayah di Eropa Barat. Prancis, yang pasukan terbaiknya ikut terjebak di Dunkirk, tidak bisa melakukan apapun untuk mempertahankan Paris dari invasi Jerman. Kini Jerman berhasil membalaskan dendam mereka dalam Perang Dunia Pertama. Mereka bahkan mendirikan negara boneka kolaborator Prancis yang dipimpin oleh Philippe Pétain, seorang panglima Prancis yang sangat tersohor dalam Perang Dunia Pertama, khususnya dalam Battle of Verdun yang berhasil dimenangkannya. Sejak jatuhnya Paris, berbagai operasi perlawanan terhadap Jerman di wilayah Eropa Barat lama-kelamaan semakin menghilang. Kini, hanya terjadi perlawanan di daerah-daerah jajahan mereka seperti di benua Afrika dan benua Asia. Negara-negara sekutu di Barat memang hanya memiliki peluang kecil untuk berperang melawan Jerman. Tapi, keputusan Adolf untuk menyerang Uni Soviet dalam Operation Barbarossa merubah segalanya. Invasi Uni Soviet berhasil mengalihkan sebagian besar dari pasukan Jerman menuju front timur. Hal ini membuat front barat menjadi lebih terbuka untuk serangan amfibi di wilayah Prancis. Masalah ini semakin menjadi pusat perhatian, terlebih dengan bergabungnya Amerika Serikat pada pihak sekutu. Kemenangan sekutu di front Afrika Utara dan desakan dari pihak Uni Soviet agar sekutunya mau membuka front baru di barat dalam meringankan bebannya di front timur. Beberapa pihak di barat sebenarnya senang melihat fasisme dan komunisme saling bertempur dengan sengit. Mereka berharap agar dua kekuatan besar ini kemudian menjadi lemah sehingga mudah untuk dihancurkan di masa yang akan datang. Terlepas dari berbagai masalah yang mereka hadapi, Uni Soviet berhasil menahan laju invasi dari pasukan Jerman. Berkat bantuan dari pihak sekutu, seperti kebijakan Lend-Lease Uni Soviet dan berbagai laporan dari intelijen barat yang berhasil memecahkan sandi komunikasi Jerman. Bantuan militer dan kekuatan internal dari Uni Soviet membuat pertempuran di front timur semakin terlihat menguntungkan bagi Uni Soviet, khususnya setelah tahun 1942. Pada tahun tersebut, Jerman dan sekutu-sekutunya mulai mengalami kemunduran. Gagalnya Jerman merebut ladang minyak di Baku Uni Soviet dan kekalahannya di kota Stalingrad membuat inisiatif bergeser ke tangan Uni Soviet. Hal ini belum diperburuk dengan berbagai masalah yang melanda pasukan Jerman di Afrika Utara, khususnya setelah kekalahan pasukan Rubah Gurun di El Alamein dan Operation Torch yang mendaratkan pasukan Amerika Serikat dan Inggris di wilayah Afrika Utara. Hal ini membuat militer poros semakin terdesak di Afrika Utara, yang membuatnya terus mundur menuju Tunisia sampai sebagian besar dari pasukan poros akhirnya dievakuasi kembali ke Eropa. Kekalahan faksi poros di Afrika dan semakin menguntungkannya front timur bagi Uni Soviet menimbulkan kekhawatiran di antara para pemimpin sekutu. Apabila tidak ada usaha untuk membuka front barat, mungkin saja Eropa akan jatuh di bawah pengaruh komunisme yang sangat menguntungkan Uni Soviet. Hal ini membuat para panglima sekutu berdebat untuk menentukan di wilayah mana sebaiknya invasi tersebut dilaksanakan. Apakah di Eropa Barat ataukah di Eropa Selatan? Awalnya banyak pemimpin dari sekutu yang memilih untuk melancarkan invasi dari Eropa Selatan. Dalam Perang Dunia Kedua, kemampuan militer Italia terkenal di bawah rata-rata. Tidak heran jika muncul istilah dari para pemimpin sekutu yang menyebutnya sebagai soft underbelly dari Eropa. Sejak jatuhnya Afrika Utara ke tangan sekutu, invasi sekutu ke Sisili berlangsung dengan cukup lancar. Invasi dimulai dari tanggal 9 Juli 1943, di mana keseluruhan pulau berhasil dikuasai sekutu pada tanggal 17 Agustus 1943. Kemenangan ini tidak terlepas dari keberhasilan operasi intelijen, sebuah operasi tipu muslihat dengan tujuan mengecoh pasukan poros. Sekutu berhasil membuat mereka menyangka bahwa pasukannya akan menginvasi Eropa melalui Sardinia dan Yunani. Hal ini membuat pertahanan Sisili tidak terlalu dipersiapkan dengan baik. Bahkan angkatan laut Italia sampai dipindahkan ke tempat lain yang membuatnya semakin lemah.
Kemenangan di Sisili mendorong invasi ke Italia. Namun hal ini juga membuat Jerman memutuskan untuk mengirim salah satu panglima terbaiknya. Ia adalah Albert Kesselring yang ditunjuk untuk mempertahankan Italia. Berbagai pertahanan baru segera dibangun yang dengan cerdiknya berhasil memaksimalkan setiap kondisi geografis dari Italia bagian tengah yang mampu menguntungkannya, seperti pegunungan, sungai, dan kota di sekitarnya. Jerman bahkan mengirimkan pasukan terbaiknya seperti divisi penerjun pertama Jerman yang terkenal akan pengalamannya, dan Korps Panzer 14 bersama dengan pasukan poros lainnya memberikan perlawanan sengit terhadap pasukan sekutu. Demikian kuatnya lapisan pertahanan di Italia, sampai-sampai menjelang menyerahnya Jerman di tahun 1945, pasukan Jerman di Italia masih mampu menguasai Italia Utara. Hal inilah yang mendorong sekutu tidak lagi menunggu keberhasilan pada front Italia, melainkan secepatnya menjalankan invasi Prancis. Setelah perdebatan panjang, disepakati invasi di wilayah pantai Prancis Utara memiliki rute yang paling pendek untuk menuju ibu kota Jerman. Winston Churchill sebenarnya ingin agar invasi diarahkan melalui wilayah Balkan yang terkenal kaya akan minyak. Ia berpendapat invasi ini akan mengamankan sumber daya minyak dari pasukan poros dan mencegah jatuhnya lebih banyak wilayah ke tangan Uni Soviet. Namun usul ini ditolak. Sebagian besar dari pemimpin sekutu lebih memilih pantai utara Prancis yang dianggap lebih dekat dengan Inggris, sehingga mempermudah pengiriman logistik bagi pasukan di garis depan. Untuk memaksimalkan keberhasilan dari operasi ini, mereka juga sempat memikirkan menyerang Jerman dengan 2 gelombang serangan amfibi secara bersamaan di pantai barat laut Prancis dan pantai selatan Prancis. Tapi karena jumlah prajurit dan perlengkapan hanya bisa menunjang untuk sebuah invasi, sekutu akhirnya memutuskan untuk menyerang melalui pantai barat laut. Dan serangan dari pantai selatan akan ditunda sampai keadaan yang lebih menguntungkan bagi militer sekutu di Italia. Sekutu mempertimbangkan Pas de Calais karena memiliki kelebihan dekat dengan pelabuhan Dunkirk yang menawarkan rute terpendek menuju wilayah inti Jerman melewati Belanda, Belgia, dan Luxembourg. Namun, karena Pas de Calais adalah sasaran yang sangat strategis, militer Jerman juga berupaya keras untuk melindunginya. Mereka bahkan mengirimkan salah satu dari panglima terbaiknya, yaitu Erwin Rommel, dalam mempersiapkan semua pertahanan yang dibutuhkan demi mengalahkan invasi sekutu di daerah pantai. Tempat yang paling memungkinkan berikutnya adalah Normandia, yang memiliki banyak pantai untuk memudahkan serangan dari laut. Selain itu, penjagaan di wilayah Normandia tidak seketat di Pas de Calais. Walau tidak memiliki pelabuhan besar, Inggris telah mengembangkan teknologi pelabuhan buatan yang dapat digunakan untuk memindahkan pasukan dan mesin-mesin sampai adanya pelabuhan yang lebih memadai. Rencana awal operasi ini sudah diselesaikan sejak Juli 1943 dan disetujui para panglima pasukan sekutu seperti Letjen Omar Bradley, Major Leonard Gero, Jenderal Dwight Eisenhower, dan Jenderal Lawson Collins. Perencanaan operasi Neptune segera dimulai. Hal ini membuat perencanaan operasi Neptune segera dilaksanakan. Menjelang dilaksanakannya operasi Neptune atau yang dikenal dengan D-Day pada tahun 1944, militer Jerman sebenarnya tidak hanya duduk manis. Jerman menyadari bahwa invasi sekutu di front barat bisa terjadi kapan saja. Untuk menghadapinya, sejak tahun 1943, mereka mengirimkan Erwin Rommel untuk mengatur pertahanan di atas pantai-pantai Prancis dan mengambil segala tindakan yang diperlukan guna melindungi Prancis dan menghentikan invasi sebelum sekutu dapat berkuasa. Sumber daya Jerman yang serba terbatas kemudian memperlambat penyelesaiannya. Bahkan, menjelang 1944, masih banyak pekerjaan yang belum diselesaikan. Akibatnya, megaproyek tembok Atlantik Jerman yang disebut-sebut tidak mungkin ditembus, tidak lebih dari sebuah poster propaganda. Berbagai masalah menghantui pertahanan ini, seperti tidak adanya layanan meteorologi Jerman karena keberhasilan operasi sabotase sekutu.
Itu artinya, para pemimpin Jerman tidak bisa memperoleh informasi cuaca yang lengkap dan terupdate. Mereka mengira cuaca di bulan Juni masih sangat buruk, sehingga sekutu tidak akan mungkin menjalankan invasinya. Hal inilah yang membuat Rommel bisa sampai absen saat invasi dimulai. Walau begitu, sejak di bawah kepemimpinan Rommel, berbagai sistem pertahanan baru mulai dibangun dan diterapkan berdasarkan berbagai pengalaman Jerman dalam perang-perang sebelumnya. Tenaga kerja paksa yang terdiri dari musuh-musuh Jerman yang menyerah dan jadi tahanan Jerman mulai dikirim untuk mempertahankannya. Militer Jerman yang lebih berpengalaman kemudian dikirim ke berbagai wilayah untuk melatih kembali pasukan yang mempertahankan wilayah pantai. Persiapan seperti inilah yang nantinya membuat pertahanan Jerman menjadi jauh lebih seram dibandingkan kondisi umumnya. Sejak kekalahannya di Afrika Utara dan kemenangan sekutu di awal invasi Italia, pemimpin Jerman semakin yakin bahwa sekutu sedang berencana untuk menginvasi Prancis. Demi mempertahankan Prancis dan wilayah jajahan yang dimilikinya di barat, Jerman berusaha untuk membangun berbagai pertahanan pantai yang kemudian dikenal dengan Tembok Atlantik. Dimulai sejak 23 Maret 1942, proyek ini bertujuan untuk membangun pertahanan militer dari Tanjung Utara hingga perbatasan Spanyol sebagai produk dari propaganda Jerman yang paling utama. Walau demikian, karena berbagai keterbatasan yang dimiliki, proyek ini tidak pernah berhasil diselesaikan oleh Jerman. Hanya saja, di bawah kepemimpinan Erwin Rommel, pertahanan di Prancis mengalami peningkatan signifikan. Sebagai komandan pasukan poros di Afrika yang dikalahkan oleh sekutu, Rommel menyadari betul betapa kuatnya kekuatan udara sekutu. Karena itu, jika Jerman ingin mengalahkan invasi sekutu, satu-satunya harapan adalah mengalahkannya saat masih berada di pantai. Saat beberapa kali belusukan dan melihat kenyataan pertahanan yang ada di pantai, Rommel hanya menggelengkan kepala dan meminta renovasi besar-besaran agar dilakukan sesuai dengan arahannya. Berbagai pertahanan yang dibangun Rommel memiliki ciri khas utama. Lokasi yang dekat dengan pantai sesuai dengan doktrin perangnya, yaitu mengalahkan militer sekutu saat mereka sedang menginvasi dari laut. Untuk itu, Rommel berpikir bahwa bunker-bunker pertahanan Jerman harus mampu bertahan dari serangan kapal perang dan pesawat pembom sekutu, yang pastinya akan menyerang lebih awal sebelum datangnya invasi yang sesungguhnya. Tidak heran jika besi baja yang digunakan untuk membuat tank sebagian dialihkan guna memperkuat pertahanan Jerman. Pasukan pertahanan Jerman diperkuat oleh veteran-veteran perang dari front timur yang disebar secara merata di berbagai unit. Rommel juga adalah tokoh utama di balik keputusan untuk memperkuat pantai di Normandia. Bunker-bunker senapan mesin diperkuat dengan baja, senjata anti-tank dan artileri, hingga meningkatkan jumlah ranjau di pantai 3 hingga 4 kali dari jumlah semula. Hal ini berhasil meningkatkan jumlah korban di pihak sekutu dalam operasi D-Day. Ia juga membangun berbagai rintangan, baik bagi kapal transport berupa batang kayu dengan ranjau di ujungnya, yang akan meledak jika bertabrakan dengan dasar kapal. Tidak lupa, ia juga memasang penghadang bagi tank dan kendaraan tempur sekutu. Semua bentuk pertahanan yang dibangun oleh Rommel memang bertujuan guna memperlambat dan menghabisi sebanyak mungkin pasukan sekutu saat masih berada di pantai sebelum datangnya pasukan bantuan. Berkaca dari pengalamannya di front Afrika dan analisisnya dari invasi di Sisili, Rommel menyimpulkan bahwa serangan sekutu akan disertai dengan penerjunan pasukan payung di belakang garis pertahanan. Hal ini membuat Rommel berinisiatif membangun pertahanan anti pasukan payung berbentuk tombak kayu berkawat yang dikenal dengan asparagus Rommel. Salah satu faktor terpenting dari pertahanan Jerman di Prancis adalah pasukan panzer cadangan dari Jerman yang terdiri dari 9 divisi panzer dan 1 divisi mekanis yang berkekuatan kurang lebih 1.400 tank dan kendaraan lapis baja. Namun masalah terbesar pertahanan Jerman sebenarnya terletak pada kepemimpinannya, di mana konflik otoritas di antara perwira seringkali dijumpai. Masalah ini terjadi di antara Rommel dan pemimpin tertinggi militer Jerman di front barat, sang Panglima Gerd von Rundstedt.
khususnya mengenai penempatan pasukan panzer cadangan. Keduanya berselisih pandangan bagaimana seharusnya divisi panzer cadangan Jerman ditempatkan. Rommel, yang pernah bertempur di front Afrika, ingin agar panzer ditempatkan tidak jauh dari pantai, sehingga pasukan tersebut bisa mendukung pertahanan pantai apabila dibutuhkan dengan cepat. Sedangkan Rundstedt berpendapat lain, yang menyatakan karena titik invasi sekutu belum diketahui, pasukan harus ditempatkan secara fleksibel, sehingga saat titik invasi sudah diketahui, mereka dapat mengirimkan pasukannya guna mendukung pertahanan Jerman. Rommel menyanggahnya. Ia berpendapat, sekalipun maksud Rundstedt baik, menempatkan divisi cadangan seperti itu membuatnya menjadi sasaran empuk bagi serangan udara sekutu. Terlebih saat itu, Angkatan Udara Jerman sudah sangat lemah. Saat masalah ini dibawa ke Adolf, ia mengambil keputusan yang lebih kacau, dengan hanya menyerahkan 3 divisi panzer kepada Rommel, dan sisanya ditempatkan di sekitar Paris yang hanya bisa digerakkan dengan persetujuannya. Hal ini membuat Rommel hanya dapat menempatkan 1 divisi panzer di wilayah Normandia. Saat D-Day, 21st Panzer adalah satu-satunya divisi panzer Jerman yang ikut membantu melawan invasi sekutu di hari pertama serangan. Uniknya, bahkan saat itu, Erwin Rommel justru tidak berada di Prancis. 5 Juni 1944, setelah melihat kondisi cuaca yang begitu buruk, Eisenhower memutuskan untuk membatalkan invasi dan menggantinya menjadi tanggal 6. Sekutu memiliki informasi cuaca yang lebih lengkap, karenanya ia mengetahui bahwa akan ada beberapa hari yang cerah untuk melancarkan invasi melalui 5 pantai, Omaha, Sword, Gold, Juno, dan Utah. Sekutu memulai invasi dengan mengirim pasukan penerjun. Mereka dikirim ke Perancis pada tengah malam menjelang 6 Juni. Apakah tugasnya? Mengamankan wilayah pertempuran dengan cara meledakkan jembatan tertentu untuk menghalangi musuh dan mempertahankan jembatan-jembatan penting agar pasukan sekutu bisa memasuki pedalaman. Begitu mereka berhasil mengamankan wilayah pantai. Sementara itu, armada laut terbesar yang pernah dikerahkan oleh sekutu mulai menghujani pertahanan Jerman memakai meriam kapal dan pesawat pembom. Namun, tembakan balasan dan berbagai jebakan Jerman menimbulkan banyak korban di pasukan sekutu yang sedang dikirimkan. Tidak sedikit prajurit sekutu yang tewas bahkan sebelum mencapai pantai. Sementara yang berhasil sampai ke pantai, segera terjebak di bawah berondongan tembakan dari senapan mesin Jerman. Pantai Omaha menjadi yang terparah. Tank DD yang dikembangkan untuk mendukung pasukan sekutu justru sebagian besar tenggelam. Pasukan Amerika Serikat terjebak di bawah rentetan tembakan yang seakan tidak pernah berhenti. Hal ini membuat keberhasilan serangan Omaha nampak meragukan. Bahkan beberapa pemimpin sekutu sempat ragu dan berpikir untuk menarik mundur pasukannya. Namun, ketika bala bantuan mulai datang dan semangat dari pasukannya mulai pulih kembali, pasukan ini berhasil menerobos ke dataran yang lebih tinggi. Sementara itu, pendaratan di Sword, Gold, Juno, dan Utah berlangsung dengan cukup lancar. Perlawanan Jerman tidak seberapa, sehingga sekutu lebih mudah mendobrak pertahanan mereka dan segera memasuki daratan untuk bergabung dengan pasukan penerjun yang telah datang lebih awal. Pantai Prancis telah dikuasai dan sekutu pun mulai bergerak menuju wilayah Prancis yang masih dikuasai oleh Jerman. Invasi Normandia yang membuka front baru di Eropa adalah bencana besar bagi Adolf dan militer Jerman. Selain memudahkan pasukan sekutu untuk menyerang Eropa, invasi ini juga memutus hubungan Jerman dengan pelabuhan Atlantik di Prancis, yang mengakhiri pertempuran kapal selam U-boat Jerman di Samudra Atlantik. Lebih buruk lagi, kehilangan wilayah ini membuat hilangnya sistem radar peringatan dini Luftwaffe yang memudahkan pesawat pembom sekutu untuk menyerang berbagai kota Jerman. Belakangan, setelah landasan pesawat Prancis direbut, pesawat pembom sekutu semakin mudah untuk melakukan pengeboman besar-besaran dan mendukung gerak dari pasukannya. Saat pasukan sekutu bergerak melintasi Prancis, Uni Soviet ternyata telah berhasil menerobos lebih dalam lagi ke garis pertahanan Jerman dan memulai serangkaian serangan
di wilayah sisi timur Jerman. Pusat perindustrian Jerman yang dibom Sekutu dan hilangnya sumber daya akibat direbutnya sejumlah wilayah penting mulai membuat Jerman kewalahan. Perancis telah memasok lebih dari separuh jumlah pangan yang dibutuhkan oleh militer Jerman. Hilangnya sumber daya lain di Perancis juga berarti persenjataan dan peralatan yang sangat dibutuhkan tidak bisa dikirim dengan segera ke garis depan Jerman. Sejak berbagai kekalahannya di front timur dan kedatangan Sekutu di front barat, pasukan Jerman terus bergerak mundur dan menyusutkan garis pertahanan mereka di front barat sampai di tepi sungai Rhine. Di awal tahun 1945, pesawat pembom Sekutu telah berhasil menghancurkan sistem rel kereta Jerman yang sangat penting bagi jalur makanan dan pengiriman kebutuhan lainnya ke wilayah Jerman. Tidak lama setelahnya, Sekutu sudah bergerak memasuki wilayah Jerman dari wilayah barat dan timur. Pada 25 April 1945, pasukan Uni Soviet dan Amerika Serikat bahkan sudah bertemu di beberapa wilayah yang menandakan bahwa pasukan Jerman telah dikalahkan. Adolf pun dikabarkan bunuh diri di bunkernya pada 30 April. Sekutu hanya membutuhkan waktu kurang lebih 10 bulan untuk membuat Jerman menyerah dan mengakhiri perang di Eropa. Menurutmu, apakah militer Jerman masih memiliki harapan saat mereka menghadapi invasi Sekutu di Normandia? Hai, terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama Inspek History. Jangan ragu untuk berikan komentar, like, dan bagikan bila kamu merasa konten ini bermanfaat.